Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam video-video ke depan, kita akan sama-sama belajar mengenai 5 wanita yang disebutkan di dalam kitab Matius 1, silsilah Yesus Kristus. Kita mungkin tidak akan bisa membahas kelima wanita ini dalam satu video atau 5 video. Mungkin akan beberapa video, jadi kita akan sama-sama belajar. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Jika Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian sekali lagi ada di rumah atau di tempat-tempat di mana kita bisa mengambil Alkitab, ambil Alkitabnya dan kita akan belajar sama-sama. Dan kalau mungkin ada hal-hal yang perlu garis bawah. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang nanti mau ditanyakan, boleh langsung di komen saja di dalam video ini atau mungkin boleh ditanyakan kemanapun gitu ya. Kita akan lihat dulu pertama di dalam Matius 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 1 ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Sekali lagi Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, kisah tentang Yehuda Tamar ini ada di mana? Kita akan melihat nanti kisahnya di dalam Kejadian 38. Sekali lagi di sini ada 5 wanita, yaitu Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria dan Maria, dan yang pertama akan kita bahas adalah Tamar. Mari untuk bisa melihat kisahnya lebih lanjut, saya mau mengajak kita untuk membaca bersama-sama Kejadian. Kita buka dulu Kejadian. Kejadian 38 ayat 1 sampai 5. Oke, di situ judul perikopnya adalah udah jelas ya, Yehuda dan Tamar. Jadi ada Yehuda dan ada Tamar. Itu di dalam judul perikopnya. Tapi sebelum kita membahas ke dalam Tamarnya, ceritanya tentang Tamar, ini akan kita ngerti konteksnya mengenai cerita ini jika kita sedikit mendalami latar belakang Yehuda. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama mendalami dulu tentang Yehuda. Yehuda ini siapa sebenarnya? Sekali lagi, siapa sih Yehuda ini? Ada apa dengan dia gitu. Jadi kalau kita baca dari satu pasal sebelumnya, yaitu Kejadian 37, kita bisa menemukan bahwa Yehuda ini adalah salah satu dari 12 anak Yakub. Sekali lagi, Yehuda ini adalah salah satu dari 12 anak Yakub. Nah, jadi kita melihat bahwa di dalam Kejadian 37 di sini ada judul perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Kemudian di perikop setelahnya ada kata-kata Yusuf dijual ke tanah Mesir. Nah, di sini nanti menjadi menarik ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering membaca teks ini atau mendengarkan cerita-cerita atau khotbah dari teks ini sudah tahu bahwa nanti Yusuf dijeblosin ke sumur, terus nanti mereka akan ketemu dengan seorang gitu. Yaitu dengan siapa? Kita lihat di ayat 25 dari Kejadian 37. Saya akan bacakan. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Jadi waktu mereka lagi makan nih, jadi Yusuf udah di dalam sumur gitu ya. Waktu lagi makan tiba-tiba ada suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead bawa barang-barang, damar, balsam dan dalam perjalanan untuk ke Mesir. Kemudian Yusuf dijual kepada orang tersebut. Nanti kisah penjualan Yusuf dan lain sebagainya macam ini akan berkait juga dengan Yesus, tapi kita nggak akan bahas dulu itu pertama-tama. Jadi kita akan melihat di sini bahwa dari 12 anaknya Yakub ini, jadi nanti akan ada satu yang dijual kepada orang-orang yang akan ke Mesir ini, yaitu si Yusuf. Jadi kan nanti kan Yusuf ini kan akan terpisah dong dari keluarganya. Sekali lagi, Yusuf ini akan terpisah dari keluarganya. Jadi dia terpisah daripada persekutuan, daripada keluarganya ini. Ini bukan karena kehendaknya dia sendiri, tetapi karena dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Sekali lagi, dia dijual oleh saudara-saudara sendiri. Jadi ini dia terpisah daripada persekutuan karena terpaksa. Udah gitu nanti 31, di ayat 31 kita baca. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Nah, jadi nanti kita akan melihat di ayat-ayat ini 31 sampai 36. Jadi mereka akan berusaha mengelabui bapaknya dengan bilang bahwa Yusuf udah mati gitu. Padahal mereka jual, tapi mereka bohongin bapaknya bilang bahwa Yusuf mati. Nah, inilah sedikit latar belakang dari kisahnya Yehuda.
mari sekarang kita akan masuk sama-sama di dalam Kejadian 38 ayat 1. Kenapa penting untuk tahu Yusuf dijual dan Yusuf terpisah daripada persekutuan keluarganya? Terus kenapa penting untuk tahu tentang penipuan ini? Karena ini nanti akan ada kaitan di dalam Kejadian 38 ini. Mari kita lihat sama-sama ayat pertama terlebih dahulu. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Perhatikan, garis bawahi kata meninggalkan saudara-saudaranya. Ingat, pasal 37, Yusuf pun meninggalkan saudara-saudaranya. Tapi keadaannya Yusuf terpaksa karena dijual oleh saudaranya dan Yusuf tidak bisa melawan. Sedangkan di dalam pasal 38 ayat 1 ini, Yehuda terpisah atau meninggalkan saudara-saudaranya juga, keluar dari persekutuan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dia pergi sendiri. Jadi di sini ada perbedaan yang dipisahkan sama yang pergi sendiri. Nah, ini berbahaya. Sekali lagi, ini kita harus ngerti gitu bahwa keadaan ini adalah keadaan yang sangat berbahaya jika seseorang pergi daripada persekutuan. Kita harus ngerti di dalam teologi Perjanjian Lama ada suatu kaitan yang sangat erat antara bangsa dan juga agama. Sekali lagi ada kaitan yang sangat erat antara kebangsaan dengan keagamaan. Maka Allah sangat melarang orang-orang itu bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Karena apa? Nanti mereka akan mengikuti tradisi bangsa lain. Dan nanti kalau udah ngikutin tradisi bangsa lain, maka akan mengikuti cara ibadah dari bangsa lain itu pula. Sehingga nanti mereka akan menyembah kepada ilah-ilah lain. Tidak lagi menyembah kepada Allah yang benar. Makanya Allah sangat melarang ada orang-orang yang keluar dari persekutuan atau keluar dari bangsa dan masuk ke dalam bangsa lain. Tapi ternyata di sini Yehuda ngapain? Ayat 1. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam. Adulam ini adalah sebuah suku di Kanaan ya. Jadi ini sebuah suku di Kanaan yang sebenarnya kalau kita akan melihat nanti, ini orang-orang Kanaan kan tidak menyembah kepada Allah gitu, kepada Yahweh. Tapi orang-orang ini menyembah kepada ilah-ilah lain. Jadi kita mesti memahami hal ini ya, bahwa Yehuda meninggalkan saudaranya, terus numpang di rumahnya seorang Adulam, seorang Kanaan. Nama orang itu adalah Hira ya, yang namanya Hira. Coba kita memikirkan sejenak gini ya. Misal Bapak Ibu sedang dalam kunjungan pergi sebulan gitu dari rumah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian dan nginap di rumah orang lain gitu. Pertanyaannya, Bapak Ibu berani nggak untuk kayak mengacak-ngacak rumah itu, kayak nyuruh-nyuruh pembantunya? Seperti misalnya kalau kita di rumah punya pembantu, nah itu karena dia pembantu, kita akhirnya suruh juga gitu. Padahal itu rumah orang, bukan rumah kita. Apakah kita bisa nyuruh-nyuruh seenaknya? Paling kan kita minta tolong boleh, tapi kita nggak bisa suruh-suruh dia seenaknya seperti kita adalah majikannya gitu. Terus apakah kita tiba-tiba bisa lagi bawa Indomie dari rumah, gue masak Indomie ya di rumah lo ya? Apakah boleh kayak gitu apakah bisa sebebas itu? Nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan kalau kita nginap di rumah orang atau kita bertamu ke rumah orang adalah kita akan mengikuti aturan-aturan dari rumah itu. Ya, kita akan mengikuti jam makan jam berapa, terus dia apa jam berapa, dan lain sebagainya macam di jam berapa. Nah ini yang terjadi juga. Karena dia nginap di rumah seorang Adulam, tinggal di rumah seorang Adulam, makanya nanti dia akan mengikuti cara hidup orang-orang ini, yaitu si Hira ini juga. Nah, makanya nanti apa yang akan terjadi kepada Yehuda? Lihat ayat kedua. Ingat bahwa Israel itu dilarang keras untuk menikah dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ayat 2. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syu'a. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Jadi kita melihat di sini ya, kalau di dalam tradisi Yahudi mereka tidak boleh ada kawin-kawin dengan bangsa-bangsa lain, dengan bangsa lain. Tapi ternyata Yehuda menyimpang. Jadi dari satu hal ini kita bisa melihat dulu. Kalau kita terpisah dari persekutuan, kalau kita tidak membiasakan diri hidup di dalam persekutuan, entah itu komsel, entah itu gereja, atau segala macam, maka yang akan terjadi adalah kebiasaan berdosa itu akan menjadi hal yang akan kita lakukan. Tabiat-tabiat berdosa itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan.
Makanya hati-hati jika Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu tidak memerlukan persekutuan. Atau bahkan seperti Bapak Ibu jangan seperti Yehuda juga. Dengan sengaja. Udah tahu ada gereja, nggak mau ke gereja. Udah lebih milih nonton tinju misalnya kalau hari Minggu. Udah tahu misalnya ada kaum ibu, kaum bapak, ada kaum anak muda gitu. Ada kaum remaja, ada sekolah minggu. Nggak diikutin. Maunya yang mau sendiri. Ada komsel, nggak ikut. Itulah orang yang seperti Yehuda sengaja meninggalkan saudara-saudaranya. Akibatnya apa? Kebiasaan dari yang tidak mengenal Allah itu menjadi kebiasaannya Yehuda. Maka kita, kalau kita membiasakan diri untuk tidak bersekutu, maka kebiasaan-kebiasaan yang di luar persekutuan itu akan menjadi kebiasaan kita. Makanya kita akan memakai pola pikir yang bukan dari gereja, cara pandang yang bukan dari gereja. Kita akan memakai semua cara pandang yang tidak berasal dari Alkitab. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri bersekutu. Baik itu secara personal dengan Tuhan maupun dengan umat-umat Tuhan. Hati-hati. Ayat 2 ini udah menyatakan dengan jelas. Maka akan terjadi yang namanya kemerosotan. Ya. Jadi karena tidak memperdulikan persekutuan akan terjadi kemerosotan. Baik itu kerohanian, bahkan nanti sampai ke moral. Ayat 3. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Oke ya, mengandung dan punya anak laki-laki, anak itu Er. Sudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Jadi anak pertama itu namanya adalah Er. Er itu punya arti mengawasi. Terus anak kemudian namanya Onan. Artinya adalah strength atau kekuatan gitu ya. Nah kemudian nanti Shelah di ayat yang ke-5 itu namanya artinya adalah peace itu atau damai gitu ya. Dan kita lihat bahwa di sini dia sedang ada di Kezib. Kezib ini adalah kota yang sama dengan kota Akzib. Dan kalau nanti kita mau baca kitab 1 Tawarik 4 ayat 21 dan 22, ada orang-orang Koseba namanya. Dan ini adalah bentuk lain dari orang-orang Aksib. Kata Koseba itu punya arti dari kata penipuan. Dan ini sebenarnya kata Kezib ini, berada di Kezib ini, nanti mempunyai arti yang sangat dalam kepada pasal ayat-ayat berikutnya dari Kejadian 38 ini. Yaitu apa? Nanti kita akan melihat bagaimana cara Yehuda hidup dengan keluarganya, yaitu dengan tipu-menipu. Ingat, kebiasaan tipu-menipu ini udah ternyata dibiasakan dari pasal sebelumnya, dari ayat 31. Di dalam Kejadian 37. Ingat bahwa jubahnya Yusuf itu mereka menyembelih seekor kambing terus celupin darah terus bilang bahwa Yusuf itu dimakan binatang. Ingat, itu tipuan udah terjadi. Kemudian bukannya Yehuda bertobat, malah dia pergi daripada persekutuannya dan kemudian terus mau melakukan tindakan-tindakan berdosa. Dengan tadi kita lihat dia kawin dengan perempuan dari suku lain, terus kemudian nanti kita akan melihat kehidupan personal dari keluarga Yehuda itu akan penuh dengan tipu-menipu. Dan nanti apa kaitannya dengan Tamar, nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Tapi yang harus kita tahu, kalau orang tidak mau berada di dalam persekutuan, maka apa yang ada di luar daripada persekutuan dengan Tuhan, tindakan baik itu moral, pola pikir, atau apapun yang ada di luar persekutuan itu, nah itu nanti akan menjadi bagian dari diri dia karena dia merasa bahwa inilah yang benar. Makanya di dalam bagian ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, sekali lagi, biasakanlah diri kita untuk bersekutu dengan umat-umat Tuhan. Memang kita boleh bergaul dengan siapapun, tetapi ingat kita harus punya persekutuan yang sejati, yang nyata dengan umat-umat Tuhan. Kita harus juga dengan aktif mengajak orang lain bersekutu bersama-sama. Kemudian membahas firman bersama-sama, berbicara tentang firman. Tapi bukan masalah siapa yang jago, siapa yang hebat. Dan juga terbiasa untuk menyatakan dosa di dalam persekutuan. Persekutuan itu palsu. Kenapa? Karena kita tidak bisa ngomongin kelemahan kita, atau bahkan kita mau menyinggung kelemahan orang lain. Kadang-kadang orang lain kan jadi kayak sakit hati atau baper gitu ya. Padahal coba deh kalau Bapak Ibu perhatikan. Misalnya kalau kita punya teman gosip gitu ya. Bukankah seringkali teman gosip itu adalah teman-teman yang ngomongin kesalahan atau kelemahan orang lain?
Terus kadang-kadang kita juga bisa, dan karena terbiasa untuk ngomongin kesalahan atau kelemahan orang lain, terus lama-lama habis itu dia jadi kayak bisa gitu ya ngomongin kesalahan atau kelemahannya sendiri sama teman gosipnya itu. Bayangkan, harusnya bagian diri yang menyatakan kelemahan ini itu harusnya dimiliki oleh orang percaya, bukan sama orang yang bergaul dengan penggosip atau segala apapun gitu ya. Kadang-kadang kepada gereja, kepada persekutuan orang percaya, kita tidak bisa seril kalau kita tuh ngomong sama orang yang sepertinya kita punya kejahatan yang sama atau kekurangan yang sama gitu sama orang itu. Jadi bukan berarti saya bilang bahwa persekutuan sejati adalah dimiliki oleh orang yang berdosa. Enggak. Persekutuan sejati adalah persekutuan yang dimiliki oleh orang percaya. Dan orang percaya memiliki persekutuan yang sejati. Artinya apa? Bahwa dia akan menjaga satu dengan yang lain. Bahwa di dalam persekutuan itu, kita bebas untuk ngomongin kelemahan kita, dosa kita. Mau siapapun kita, mau kita hamba Tuhan, mau kita ini jemaat biasa. Jadi kita bisa mengungkapkan dengan sejati siapa diri kita di situ. Apa dosa kita. Ini yang orang nggak bisa. Akhirnya apa? Hidupnya penuh dengan beban berat. Harusnya dosa itu dinyatakan dan didoakan dan kita lepas, kita lawan. Kita lawan gitu. Dan ingat, nggak ada manusia yang bisa yang satu dosa. Kadang-kadang kita nggak bisa melawan satu dosa itu sendirian. Makanya adanya orang-orang yang mendukung kita di dalam doa itu membuat kita juga kuat gitu untuk melawan dosa itu. Jadi ini persekutuan itu harusnya sesejati itu, bukanlah sesuatu yang menjadi ya udah ke gereja aja lah. Aduh ketemu dia lagi. Aduh gini lagi. Harusnya bukan menjadi sesuatu yang berat, tapi ini menjadi tempat yang nyaman. Makanya kalau kita punya persekutuan yang tidak sejati, ketidaknyamanan terjadi di situ. Tapi kalau kita punya persekutuan yang sejati di mana kita bebas untuk ditegur. Jangan lupa kalau Anda juga ingin punya persekutuan yang sejati, jangan Anda cuma hanya mau menegur, Anda juga harus rela ditegur. Jadi jadi persekutuan itu bisa sejati jika kita mau merendahkan diri juga untuk bersama-sama belajar. Karena kita semua manusia ada kurangnya, masih perlu diperbaiki dengan kebenaran Injil. Dan ingat, mungkin kalau orang-orang bilang bahwa kan kalau kita lagi dinyatain dosa tuh orang-orang kayak pikir jangan menghakimi saya dong. Sorry, Alkitab membicarakan juga. Ternyata kita bisa loh menghakimi. Tapi nanti kita akan bahas kalau kita baca Matius 6. Makanya di sini ada sering kali dipelintir Alkitab dengan pandangan-pandangan dunia yang salah. Makanya kita akan berusaha sama-sama belajar. Tapi sebelum belajar kepada hal-hal yang seperti itu, kita akan belajar kepada hal-hal yang inti ini. Jadi sekali lagi, di dalam kejadian ini, kita menjadi mengetahui kalau orang keluar dari persekutuan, kebiasaan-kebiasaan berdosa akan terus dibiasakan di dalam dirinya, sehingga nanti, ya udah buahnya adalah, ingat, upah dosa ialah maut. Hati-hati. Jadi biasakan diri kita untuk ada dalam persekutuan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan nanti saksikan video berikutnya masih di dalam tema tentang Tamar, karena kita belum ketemu Tamar, masih Yehuda aja. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk terus mengulik firman. Tuhan Yesus memberkati.